Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menyampaikan laporan praktikum saya terkait dengan mata kuliah MSIM 4206 Basis Data. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Maulana Damanik, nomor induk mahasiswa 0438879982. Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh, Medan. Pada praktikum kali ini, kami dihadapkan terhadap kasus berupa rental mobil, di mana tugas kami di sini membuat entity relationship diagram atau dapat disebut sebagai IRD. Tahapan membuat IRD terdiri dari identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kemudian, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Kemudian, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Kemudian menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pelaksanaan praktikum. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Terkait dengan kasus rental mobil, didapati 3 buah entitas, yang dimana entitas tersebut berupa 1. Mobil, 2. Customer, 3. Sewa. Maka demikian pula pada EID Graph Editor yang dapat dibuat menjadi 3 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor, seperti pada gambar berikut. Baik, kita akan mencobanya di dalam aplikasi EID. Yang pertama, kita melakukan drag terhadap entity. Entity pertama di sini bernama customer. Lalu kita drag kembali yang bernama mobil. Kemudian kita drag kembali entity terakhir yang berupa sewa. Baik. Setelah kita menyelesaikan terhadap pembuatan entity yang terdiri dari customer, mobil, dan sewa, lalu kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Pada tahapan ini, menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Dalam kasus ini dijelaskan atribut setiap entity secara rinci, yang dimana kasus tersebut telah menyebutkan intuisi yang terjadi seperti berikut. 1. Mobil memiliki atribut berupa kode underscore mobil, jenis underscore mobil, tahun underscore mobil, dan harga underscore sewa. Yang kemudian, customer memiliki atribut nomor underscore KTP, nama, nomor underscore telepon, dan alamat. Yang terakhir, sewa memiliki atribut no underscore sewa, tanggal underscore sewa, tanggal underscore kembali, dan denda. Kemudian atribut tersebut ditambahkan pada masing-masing entitas, serta jangan lupa bahwa atribut primary key berupa kode underscore mobil, nomor underscore KTP, dan nomor underscore sewa. Untuk garis dari atribut ke entity menggunakan simbol unspecified dari penambahan atribut seperti gambar berikut. Baik, kita akan contohkan kepada
aplikasi ID. Di sini kita membutuhkan 2 buah atribut. Kita masukkan atribut terlebih dahulu di customer. Yang pertama yaitu nomor KTP. Lalu kita drag kembali nama. Lalu kita drag kembali. Di sini adalah alamat. Lalu kita drag kembali nomor telepon. Lalu kita tarik dari menggunakan unspecified dari customer ke nomor KTP, dari customer ke nama, lalu dari customer ke alamat, lalu customer ke nomor telepon. Lalu untuk ke mobil kita drag kembali atributnya. Masing-masing terdapat 4 buah atribut di dalamnya. Baik, atribut pertama pada mobil itu terdapat kode mobil, lalu jenis mobil, lalu harga sewa, lalu yang terakhir tahun mobil. Kita unspecified lagi, tarik dari mobil ke kode mobil, mobil ke jenis mobil, mobil ke harga sewa, dan mobil ke tahun mobil. Yang terakhir untuk atribut disewa terdapat juga 4 buah. Baik, yang pertama itu terdapat nomor sewa. Yang kedua terdapat tanggal sewa. Yang ketiga terdapat denda. Dan terakhir terdapat tanggal kembali. Kita tarik lagi dari sewa ke nomor sewa, sewa ke tanggal sewa, sewa ke denda, dan sewa ke tanggal kembali. Baik, seperti inilah tampilannya. Kita lanjutkan. Baik. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah kita selesai mendapatkan entity beserta atributnya, tahapan selanjutnya merupakan tahapan melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Di dalam menentukannya, relasi salah satu cara untuk memudahkan ialah dengan membuat matriks relasi antara entitas seperti pada contoh berikut ini. Baik, pada tabel ini terdapat entity yaitu berupa customer, mobil, sewa, dan terdapat juga relasi berupa dirental, dibayar, mendaftar, dan membayar. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi, yang dimana cara membacanya dapat dilakukan dari kiri ke kanan, yaitu customer dengan mobil, relasinya ialah mendaftar, serta customer dengan sewa yang memiliki relasi membayar, mobil dengan customer berupa dirental, serta sewa dengan customer memiliki relasi dibayar. Baik, selanjutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Pada tahapan ini, terjadi penambahan relasi yang sesuai dengan hasil identifikasi relasi, yang dimana untuk penambahan relasi kita dapat mengacu pada tabel 1 matriks relasi pada tahapan sebelumnya, di mana pada tahapan penambahan relasi seperti gambar berikut ini. Baik, ini merupakan gambar ketiga pada penambahan relasi. Kita akan mencontohkannya pada matriks YD. Terlebih dahulu kita geser ke atas dulu.
Baik, di sini terdapat 3 buah relasi. Kita drag terlebih dahulu. Relasi pertama, di sini kita masukkan merental. Lalu kita drag kembali, kita masukkan di sini terdapat mendaftar. Lalu kita drag terakhir, sini membayar. Jangan lupa kita tarik dari customer ke mendaftar. Lalu kita tarik kembali mendaftar ke mobil. Dari mobil kita tarik ke merental. Lalu dari merental kita tarik ke sewa. Dari sewa kita tarik ke membayar, dan membayar kita tarik ke customer. Oke, seperti ini gambarannya. Lalu kita lanjutkan. Sesuai dengan tahapan ini yang berupa penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus yang dialami pada entity. Apakah antar entity tersebut 1:1, 1:1, 1 ke banyak, 1 berbanding n, atau n berbanding 1, atau juga dapat berupa banyak ke banyak, atau m berbanding n. Di dalam mendeteksi derajat kardinalitas dapat diperhatikan dari ringkasan kasus seperti berikut. 1. Banyak mobil dirental, banyak customer. 2. Banyak customer merental minimal 1 mobil. Dengan demikian, ringkasan kasus tersebut derajat kardinalitasnya berupa 1. Mobil dengan rental adalah M berbanding N, banyak ke banyak. 2. Customer dengan rental adalah 1 berbanding M, 1 ke banyak. Sehingga dapat digambarkan pada EID Graph Editor seperti berikut. Ini merupakan gambar keempat penambahan derajat kardinalitas. Hasil dari penambahan yang dilakukan menghasilkan ERD yang saling terhubung serta tergambar lengkap, yang dimana cara membacanya dengan cara 1. Rental mobil dengan mobil dapat dibaca banyak mobil dirental banyak customer. Kemudian kedua, customer dengan mobil dapat dibaca 1 customer dapat menyewa banyak mobil dan banyak mobil disewa 1 customer. Baik, untuk mempermudahnya kita akan coba ke EID-nya. Di sini kita mengganti unspecified-nya. Tapi dahulu kita delete. Kita ganti. Pertama dari customer ke mendaftar, dari mendaftar ke mobil, dari mobil ke merental, merental ke sewa, sewa ke membayar, membayar ke customer. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pada tahapan akhir ini merupakan tahapan untuk melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar 4 sebelumnya sudah dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, M berbanding N, yaitu antara mobil dengan customer serta customer dengan sewa. Jika relasi dari setiap entity mempunyai nilai banyak ke banyak, M berbanding N, dengan demikian relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key. Dari setiap entity yang terhubung,
sehingga ERD dapat disempurnakan sebagai berikut. Ini merupakan gambar terakhir, yaitu melengkapi himpunan. Baik, akan kita coba ke dalam EID-nya. Terlebih dahulu kita pindahkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita tarik, baru kita masukkan relasi baru di sini. Dan ini kita delete. Kita masukkan kembali di sini. Kita tambahkan di sini daftar. Baru kita masukkan di sini bayar. Baik, jangan lupa dihapus di sini. Baik, kita tarik kembali. Di sini pada bayar terdapat nomor sewa, kode mobil, dan kode nomor KTP. Nomor sewa, kode mobil, dan nomor KTP. Kita drag dulu. Di sini ada dua atribut terhadap daftar. Nomor KTP dan kode mobil. Baik, kita tarik dulu. Kita menggunakan unspecified. Baik, di sini kita ubah spesifiknya menggunakan Baik, inilah hasil ERD yang setelah disempurnakan. Itu merupakan hasil praktikum saya terkait dengan ERD terhadap kasus rental mobil. Sekian, apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf dan saya mohon untuk dikoreksi untuk kebaikan kedepannya. Saya Hendra Maulana Damanik dengan NIM 0438879882 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.